어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martasya Aprilia dari jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya praktikan dari kelompok 2, ingin membahas tentang program C++ membuat rata-rata dari suatu bilangan ganjil dan genap sebelumnya dengan menjumlahkan dan memangkatkan suatu bilangan tersebut. Nah, di sini kita akan memulai terlebih dahulu yaitu dengan membaca suatu modulnya, yaitu materi perulangannya itu dengan judul programnya memasukkan jumlah bilangan lalu menjumlahkan bilangan ganjil dan genap dan memangkatkan bilangan ganjil dan genap serta menampilkan rata-rata kedua bilangan. Nah, untuk deskripsinya sendiri yaitu program ini menginputkan bilangan bulat dari pengguna dan menghitung jumlah bilangan ganjil dan genap serta rata-rata bilangan ganjil, genap, dan semuanya. Nah, program ini menggunakan perulangan for, di mana untuk menghitung jumlah bilangan ganjil dan genap serta menghitung rata-rata dari kedua jenis bilangan. Outputnya dari program ini menampilkan jumlah bilangan ganjil, genap, rata-rata bilangan ganjil, genap, dan semuanya. Kelebihannya ini, yaitu untuk inputannya, program menginputkan bilangan bulat dari pengguna yang menjamin kesesuaian dengan input yang diinginkan. Nah, input data dapat berupa bilangan bulat positif atau negatif yang menjamin keluaran yang benar. Nah, untuk kelebihan prosesnya ini, program menggunakan perulangan for untuk menghitung jumlah bilangan ganjil dan genap serta menghitung rata-rata dari kedua jenis bilangan. Nah, perhitungan dilakukan dengan metode yang efisien yang menjamin kecepatan eksekusi program. Nah, terus kelebihannya juga program menggunakan tipe data yang sesuai seperti integer dan float, bilangan bulat yang bilangan berkoma yang menjamin keluaran yang benar. Nah, kelebihan outputnya sendiri yaitu outputnya ini program menampilkan jumlah bilangan ganjil, genap, rata-rata bilangan ganjil, genap, dan semuanya. Output ini dapat digunakan untuk mengetahui informasi yang digunakan seperti jumlah bilangan ganjil dan genap serta rata-rata bilangan semuanya. Serta kelebihannya juga output ini dapat digunakan untuk mengetahui informasi yang diperlukan seperti untuk membantu dalam pembelajaran matematika. Nah, itu secara singkat tentang judul program, deskripsi program, dan kelebihan dari program. Nah, sekarang kita langsung ke programnya. Nah, di sini karena saya memakai, yaitu di sini saya menggunakan Nah, di sini saya menggunakan Pascal Online. Nah, di mana saya pertama itu memasukkan projectnya terus karena di sini kita bisa menggunakan kode blok ataupun Pascal Online. Nah, di sini saya menggunakan Pascal Online, di mana kita awalnya memasukkan yaitu include ILStream. Karena include ILStream ini digunakan untuk komen yang memberikan compiler untuk menyerahkan library ILStream yang digunakan untuk input dan output. Nah, setelah itu yaitu using namespace. Setelah itu yaitu using namespace std, terus in main. Setelah in main yaitu kita kurung kurawal. Selanjutnya yaitu integernya n. Setelah integernya n, integer jumlah ganjil sama dengan 0, integer jumlah genap sama dengan 0, sama dengan 0.
Selanjutnya yaitu integer total. Integer total ini sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini inmen ini yaitu untuk melakukan suatu awal pendeklarasian dari program yang akan kita buat. Nah, untuk n ini yaitu di mana kita menggunakan variabel n ini dengan integer, tipe datanya bilangan bulat, dan kita menggunakan juga yaitu kita awalnya jumlah ganjil ini sama dengan 0. Jadi 0 ini awalnya disimpan ke integer jumlah ganjil ini karena kita menggunakan di sini menggunakan bilangan bulat semua. Jadi 0 ini kita simpan di jumlah ganjil, dan setelah itu selanjutnya 0 ini juga disimpan di jumlah genap, dan 0 ini awalnya disimpan di total. Nah, setelah itu kita masukkan cout-nya. Cout-nya itu masukkan bilangan bulat. Masukkan bilangan bulat. Setelah itu inputannya yaitu n. Karena apa? Cout-nya ini kita awalnya untuk ke bagian hasil runningnya nanti, yaitu dengan menuliskan masukkan bilangan bulat, dan nanti kita inputkan, kita masukkan bilangannya itu berupa n. Nah, setelah itu yaitu kita menggunakan for, karena tadi kan kita menggunakan for, di mana for ini integer i sama dengan 1, i-nya kurang dari sama dengan n. Selanjutnya yaitu i-nya plus 1. Nah, setelah itu kurung buka di mana yaitu kita menggunakan if-nya ini i-nya modulo 2, i-nya itu modulo 2 habis dibagi 0, kita kurung lagi, kurung siku, di mana jumlah genap ditambah sama dengan i. Selanjutnya yaitu kita buat else, di mana ya else-nya ini yaitu jumlah ganjilnya plus sama dengan i. Nah, setelah itu yaitu kita tutup. Setelah kita tutup ini, kita masukkan prosesnya yaitu total ini plus sama dengan i. Nah, jadi di dalam perulangan for ini, di mana for ini awalnya kita masukkan yaitu perulangan integer i-nya sama dengan 1, lanjut i kurang dari sama dengan n, di mana i-nya ini plus 1. Nah, nantinya dia akan, kalau misalkan n ini kita masukkan misalkan 2, jadi i-nya itu sama dengan 1, jadi 1 kurang dari sama dengan 2, maka dia true kan, benar. Kalau benar dia melakukan perulangan di dalam if ini. Jadi if-nya ini kalau misalkan i-nya tadi 1 modulo dari 2, 0, itu kan false kan, karena 1 dibagi 2 itu tidak 0. Nah, jadi dia akan karena dia false, salah, jadi dia ini akan keluar di else. Else-nya itu jumlah ganjil. Nah, jadi jumlah ganjilnya ini sama dengan jumlah ganjil ditambah i. Nah, jadi nanti jumlah ganjilnya ini ditambah dari i tadi. Nah, setelah itu nanti dia akan ke total sama dengan total plus i. Nah, di mana untuk penjelasannya ini sendiri yaitu pada integernya ini sama dengan, kan yang ini kan pada for i sama dengan i1 dan i kurang dari sama dengan n ini plus 1 ini, i plus 1 ini melakukan perulangan for yang
berjalan dari 1 hingga n, dan variabel i ini sendiri yaitu mewakili setiap bilangan yang akan diuji dan dijumlahkan. Nah, kalau if i modulo dari 2 habis dibagi 0 sama dengan 0 ini untuk memeriksa jika i ini ada bilang genap atau sisa i ini dibagi i dengan 2 adalah 0. Nah, kalau misalkan benar, true. Kalau misalkan dia benar, true, jadi jumlah genapnya ini ditambahkan ke i ke dalam jumlah genapnya. Sedangkan kalau salah, dianya itu masuk ke bilangan jumlah ganjil ini ditambah i. Nah, setelah itu kita melakukan proses yaitu totalnya ini dimasukkan ke dalam total jumlah semua bilangan. Nah, setelah setelah ini langsung ke masuk dia karena ini habis, karena ini totalnya kan benar kan di sini. Jadi kita keluar lagi untuk melakukan proses di mana prosesnya ini float ini kata ganjil sama dengan float jumlah ganjil dibagi dengan n. Nah, ini sama juga. Ini nanti rata genap ini nanti kan sama juga. Jadi tinggal kita copy aja. Kita ganti rata genap. Karena apa? Kita akan melakukan proses setelah ini kan akan menghasilkan yaitu inputan rata-rata dari bilang ganjil dan genap ini. Nah, setelah ini selesai, maka dia yaitu kita akan menghasilkan Cout-nya. Cout-nya ini yaitu jumlah bilangan ganjil sama dengan Cin-nya. Cin-nya yaitu jumlah ganjil. Untuk prosesnya itu AND. Ini sama juga untuk jumlah genapnya ini kita copy dulu terlebih dahulu agar mempermudahkan kita. Ini genap, terus ini genap. Nah, setelah ini selesai, maka kita akan juga yaitu jumlah ini rata-rata bilangan ganjil. Rata bilangan ganjil yaitu rata ganjil di sini. Rata ganjil. Nah, ini juga sama. Nanti kita tinggal ubah yaitu rata genap. Nah, setelah ini lanjut dia yaitu rata-rata bilangan semua. Rata-rata bilangan semua berarti rata ganjil dibuka kurung, rata ganjil ditambah rata genap dibagi 2 Endo dan return 0. Nah, dia karena ini nanti akan keluar hasilnya itu jumlah bilangan ganjil, yaitu di mana nanti dia jumlah ganjilnya ini kita inputkan dan jumlah bilangan genap nanti juga keluar yaitu jumlah genap
selanjutnya rata-rata bilangan ganjil genap, dan nanti akan ada rata-rata dari semua bilangan. Nah, ini kurang lebih program yang akan kita jalankan. Nah, karena ini yaitu kalau untuk rata ganjil ini yaitu untuk menghitung rata-rata bilangan ganjil dengan membagi jumlah ganjil dengan n, dan ini juga untuk menghitung dari rata-rata bilangan genap dengan membaginya dengan n. Dan yang akan kita masukkan nantinya. Nah, setelah itu si jumlah bilangan ganjil ini yaitu menampilkan jumlah total bilangan ganjil, yang ini untuk menampilkan jumlah total bilangan genap, ini untuk rata-rata bilangan ganjil, ini bilangan genap, dan ini semua bilangan. Coba kita running terlebih dahulu. Nah, ini sepertinya ada kesalahan. Coba kita lihat kesalahannya di mana. Nah, ternyata ini ke 28. 28 ini rata-rata bilangan ganjil, yaitu ini sepertinya itu data ganjil. Ini tidak usah pakai ini. Karena yang tadi kita tulis data ganjil. Oke, coba kita run terlebih dahulu. Nah, coba kita masukkan bilangan itu 5. Nah, ini benar ya. Karena ini kalau kita masukkan misalkan bilangan bulatnya 5, yaitu jumlah bilangan ganjilnya itu kan ada 9, karena di 5 ini ada 1, 3, dan 5. Jadi 1 ditambah 3 itu 4, 4 ditambah 5 itu 9. Nah, sedangkan yang jumlah bilangan genapnya itu 6, karena dia ada 2 sama 4. 2 tambah 4 kan 6. Nah, ini rata-rata bilangan ganjilnya 1,8, ini rata-rata bilangan genap, dan jadi 1,8 ditambah 1,2 itu kan 3. Nah, 3 itu udah rata-rata semua bilangan, artinya itu 1,5. Nah, mungkin demikianlah presentasi yang program yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan nanti ini kita save terlebih dahulu ya. Ini kita save Martasha Aprilia. Rata-rata bilangan materi. Nah, mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan ini nanti kita akan save ya. Coba kita save terlebih dahulu. Nah, ini setelah kita download, nah ini sudah masuk di ini saya, dan saya akhiri, dan lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih semuanya. Make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know